Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lob itu. Semoga dalam keadaan sehat dan kurang satu apa. Rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Kiai Nur Ihya dan KRT Wira Hadiningrat atau Gus Fakih memberikan pencerahan terkait dengan kebangsaan, perjuangan para pendahulu termasuk Insinyur Soekarno dan bagaimana kerajaan-kerajaan dibangun untuk menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, perjuangan para wali-wali Songo di bumi Nusantara ini. Disinggung terkait bagaimana sepak terjang Polri yang notabene berbalik 180 derajat menjadi begundal atau jongos ya. Budak Pak Alwi yang notabene gerakannya masif dan tersembunyi. Ini sudah dibaca oleh Kiai Nur Ihya dan KRT Wira Hadiningrat. Terkait hal itu tidak usah khawatir karena Polri hanya menginginkan trik receh saja sehingga keluar-keluar di jalanan tidak mencerminkan seorang santri dan orang yang berilmu. Untuk itu panti kurasi mbak videonya, sekali lagi lah mohon maaf yang kami Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang kami takzimi beliau KRAT Fakih Wira Hadiningrat yang sempat rawuh di tempat kami yang di Pasuruan. Mohon maaf saya buka karena ini versi rekaman mau live streaming sinyal kurang bersahabat, maka alhamdulillah kami kerawan seorang pejuang yang ringan waktu, tenaga, harta dan bahkan keluarga untuk memperjuangkan seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya umat Islam saja, demi kemerdekaannya, merdeka dari belenggu kebodohan, penindasan, doktrin-doktrin yang merusak yang ada di negara kita bersama. Kami ucapkan sugeng rawuh Kanjeng Raden KRAT, beliau jabatannya lebih tinggi di atas saya. Kalau saya masih KRT, mau meningkat ke KRAT masih belum sempat. Jadi beliau sudah keliling dunia beberapa hari belakangan ini untuk meneliti sekaligus juga religi wisata hati beliau lakoni sampai yang terakhir ke Malaysia dan mendarat ke Surabaya langsung ke Pasuruan bersama dengan kami di sini. Mohon Kanjeng Raden Tumenggung untuk menyampaikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Benar sekali, alhamdulillah saya bisa hadir di padepokan dari Kanjeng Raden Tumenggung Nur Ihya Hadinegoro di bumi Pasuruan ini untuk bermuwajahah, untuk sekali lagi bisa memberikan update sekaligus kita diskusi dengan yang mulia seorang saudara seperjuangan yang telah tidak diragukan lagi keberaniannya, tidak diragukan lagi segudang datanya, tidak diragukan lagi narasi-narasi tajamnya yang saya pribadi harus banyak berguru kepada beliau terkait mengenai masalah gelar, masalah nama, masalah nasab dan lain sebagainya, apalah artinya. Tapi perjuangan itulah yang lebih penting daripada segala macam embel-embel itu. Itu yang paling pertama. Yang kedua, memang benar saya baru landing tadi di Bandara Juanda, habis mengunjungi dari beberapa tempat, termasuk juga dalam koridor ke beberapa saudara, terutama dari etnis Melayu, baik yang ada di Sumatera, baik yang ada di Malaysia maupun juga di Thailand Selatan atau Patani. Jadi alhamdulillah saudara-saudara Melayu kita yang ada di mancanegara itu memang
kemandirian sebagai sebuah bangsa, apalagi kalau kita melihat bahwa sistem pemerintahan kenegaraan di Malaysia berbeda dari di Indonesia. Di sana sistem monarki masih dipertahankan, walaupun kepala pemerintahan itu dipilih melalui pemilu, tetapi kepala negara itu memang masih dari owner-owner, pemilik-pemilik yang punya saham, yaitu kerajaan-kerajaan yang ada di sana. Di sana itu klan Ba'alwi tidak seperti di sini yang begitu merajalela. Walaupun kita dulu melawan penjajahan berdarah-darah, sangat heroik, tetapi sekian lama menjadi bangsa yang terjajah dan inlander itu rupanya masih melekat di dalam sebagian dari pribumi kita. Tapi kalau di Malaysia tidak, mereka tidak tidak sebebas, tidak sengawur, tidak seleluasa di Indonesia. Mereka sangat dibatasi, mereka juga harus tahu diri, jangan macam-macam di Malaysia. Karena apa? Hak-hak orang Melayu sangat dilindungi. Orang pribumi menjadi warga negara kelas 1 di sana. Terus kemudian warga imigran seperti keturunan Cina dan India itu di bawahnya pribumi. Dan harusnya memang seperti itu di Indonesia. Kalau kita melihat seperti misalkan daerah istimewa Yogyakarta, di sana orang di luar pribumi kan dilarang untuk punya aset tanah dan lain sebagainya. Harusnya memang seperti itu. Pribumi sebagai pemilik bangsa yang asli yang telah tinggal berbaur seribuan tahun lamanya memang harus diutamakan daripada orang-orang yang baru datang, apalagi klan Ba'alwi yang jelas-jelas tidak ikut berjuang di dalam kemerdekaan bangsa. Mereka juga absen di banyak momen penting perjuangan bangsa kita, bahkan kemudian mereka menjadi anti kolonial dan hingga sekarang mereka masih menerapkan segregasi kelas, politik rasis, sistem rasis yang sangat tidak layak di alam kemerdekaan ini gitu. Apalagi di Brunei, Kanjeng. Di Brunei itu mereka tidak punya ruang sama sekali. Di Brunei itu tidak semua orang boleh untuk ceramah, untuk kemudian seenaknya di atas mimbar, apalagi mau double datuknya yang superhero, bisa narik emas, bisa Isra Mi'raj, bisa 10 kali dalam semalam. Ya itu nggak mungkin di Brunei sana, di mana sistem kerajaannya sangat makmur, sangat ketat dan luar biasa begitulah. Artinya di Nusantara terutama di luar Indonesia ini sebenarnya mereka semakin lama memang semakin sempit ruang geraknya, karena rupanya gejolak yang ada di Indonesia, mereka memang awalnya dari Indonesia, tetapi mereka menangkapnya, mengaplikasinya lebih cepat karena mereka pakai sistem kerajaan monarki yang demikian tanggap. Seperti misalkan Sultan Johor yang sekarang menjadi yang di Pertuan Agung Malaysia. Sultan Johor itu jelas mengatakan bahwa kita harus bangga sebagai orang Melayu untuk memakai baju tradisional, adat istiadat dan bahasa dan lain sebagainya ala Melayu, bukan ala Yaman. Jadi semacam itu jelas yang di Pertuan Agung Sultan Ibrahim kalau nggak salah. Itulah. Tetapi saya melihat bahwa Kanjeng, perkembangan di Indonesia sendiri juga tidak kalah menggembirakannya, walaupun terkesan memang tidak selaju di negara-negara lain, tetapi saya melihat banyak efek positif yang terjadi di Nusantara kita. Kalau Kanjeng misalkan jeli, kita melihat seperti misalkan yang pertama, para nakib sudah mulai berdatangan lewat Nakoba Ansab Aulia Tis'ah, luar biasa sekali. Raden Kiai Ilzamuddin sudah safari ke Yunan, safari ke Uzbekistan, ke Pakistan untuk menelusuri jejak leluhur Wali Songo. Dan kemudian beberapa nakib sudah ke Indonesia, nakib Maroko misalkan, resmi dari kerajaan Maroko, nakib Pakistan, untuk menunjukkan dan mengakui bahwa Wali Songo ternyata memang benar-benar keluarga besar dzurriyyah Nabi. Tidak hanya punya catatan di sini, tetapi juga catatan itu diakui oleh negara asal leluhurnya. Sekarang bandingkan dengan Ba'alwi, mereka bersikukuh dengan catatan internalnya, tetapi tidak diakui. Di Yaman tidak mendapat isbat, apalagi di Irak, kan begitu. Ini kan sudah bisa dibandingkan mana emas yang asli, mana yang imitasi, kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, melihat gini, semua lembaga survei
semua ahli statistik dunia ketika melihat suatu opini, suatu pergerakan dari arus informasi pasti akan melihat medsos. Medsos ini adalah salah satu tolak ukur untuk melihat sebenarnya publik ini bergerak kemana, begitu. Di dalam dunia medsos kita, telak kita, yang namanya Habib ini, yang tukang double, tukang halu, tukang cerita khurafat dongeng ini, itu semakin tidak punya harga diri, semakin hancur, dibully, mereka sudah lumat, luluh lantak lah oleh generasi-generasi milenial kita yang cerdas-cerdas, yang sekarang ya sudah jauh lebih rasional di dalam melangkah, di dalam berpikir dan di dalam berlogika. Itu yang kedua. Yang ketiga, pergerakan mereka misalkan ketika mereka demo di depan Mabes Polri, menurut drone yang terakhir kapan hari itu mereka katanya mau demo 2 juta. 2 juta. Dari hasil drone itu tidak sampai 200 orang, sekitar 170 orang. Ini drone ya, drone yang dari Mabes Polri itu sekitar hitungannya seperti itulah. Jadi jauh berkurang dari dulu mereka bisa menipu umat dengan cucu Nabi ya, dengan menggerakkan orang dengan isu-isu politik. Sekarang nggak laku mereka itu. Mereka katanya mau ke demo ke Pleret, cuma berapa gelintir orang, paling ya sekitar 100-150 orang, itu pun ya teriak-teriak pinggir jalan, bubar-bubar sendiri, tidak jelas julung turunannya dan lain sebagainya, semacam itu. Jadi semakin positif lah arah yang sekarang ini kita rasakan. Seperti di Cianjur misalkan, mereka mengancam mau persekusi PWI LS Cianjur, kemudian ternyata nggak jadi. Akhirnya mereka mencoba memanfaatkan MUI, mengadakan forum debat atau forum tabayun istilahnya. Ternyata apa? Ternyata mereka semakin rungkat. MUI yang semula diindikasi membela mereka, ternyata malah sekarang berbalik arah setelah kemudian disampaikan data-data. Banyak makam juga yang sekarang kita bongkar, dan banyak kepalsuan yang sudah kita berhasil ungkap, termasuk itu. Cuma ya memang ada namanya ikan kalau sudah keluar dari kekurangan air dari habitatnya itu memang menggelepar, wajar lah. Seperti misalkan ada seorang tokoh sufi dari Pekalongan yang dicopot karena melakukan manipulasi sanad maupun melakukan memperkosa sejarah NU dan Jatman. Sekarang mencoba untuk menggelepar ya, membuat Jatma, Aswaja dan lain sebagainya itu. Ya itu percuma lah, itu hanya untuk memperpanjang nafas, saya pikir itu. Jadi saran panjenengan terhadap beliau LBY-nya. Jadi begini, umur manusia itu pasti akan berkurang untuk menuju ke arah kematian. Arah maut itu adalah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Tolong semakin bertambah umur, semakin tua, semakin bijaksana, semakin mendekat sama Allah, semakin menyadari bahwa hal-hal yang lebih sejati, lebih hakiki itu harus kita cari. Apalagi mengaku sebagai seorang pengikut thariqah atau sufi, bukan untuk berakrobat ria, membuat kepalsuan demi kepalsuan, tidak, yang dulu-dulu tidak mau mengakui, seperti misalkan KRT Sumodiningrat menjadi bin Yahya, di Ponorogo menjadi bin Yahya, gurunya sendiri Mbah Malik menjadi bin Yahya. Harusnya bertobat dan menganulir atau mengklarifikasi, tapi ini tidak, semakin berbuat hal-hal yang kontraproduktif dan tidak elok lah untuk tambah dadi. Ya ini tidak tahu ini gejala apa, Kanjeng, begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih oleh-oleh dari keliling beliau ke RAT Fakih, dari luar negeri sampai ke dalam negeri, masih tetap perhatian terhadap kita ini. Jadi memang beliaulah orang yang pertama kali menggaungkan bahwa Habaib Alawi itu Yahudi. Jadi kalau masuk dalam memori kita semua di sini itu berkat-berkat beliaunya ini. Dulunya orang itu takut, Kanjeng, untuk mengatakan, oh jangan keras-keras, Pak Alawi bukan Yahudi.
itu aja, jangan keras-kerasan, tapi ternyata sekarang sudah melebar kemana-mana, masuk dalam memori santri, mana saja, para kiai juga. Betul. Ketika saya menggaungkan pertama kali itu, Mas Dr. Sugeng sendiri yang masih family saya, yang masih family kita, masih saudara, itu juga menasihati saya, tolong jangan keras-keras. Saya waktu itu menyatakan bahwa mereka keturunan dari Yuya atau Fir'aun. Ternyata kemudian setelah beliau sebagai pakar genetik ya, seorang doktoral ya, itu kemudian menghitung sungguhan tentang laju mutasi, tentang kemungkinan pernikahan dari sejarah-sejarah dan lain sebagainya. Ternyata benar ada kemungkinan keturunan Yuya, keturunan dari Fir'aun misalkan. Kemudian waktu itu setelah saya sampaikan data dari JewishDNA.net tentang 2 sampel Jamalul dan Assegaf diakui sebagai bagian dari keluarga besar Yahudi internasional, dan sumbernya ini juga dari istrinya senior saya yang ada di Jerman yang menikahi perempuan Yahudi Ashkenazi. Ternyata juga tidak ada bantahan sampai hari ini bahwa haplogrup mereka, haplogrup G2 ini memang dari Kaukasus dengan kode PF 3296 ada di banyak keluarga Yahudi. Terus kemudian kedekatan-kedekatan genetis mereka, wajah mereka, tarian-tarian mereka, bahkan rasisme yang mereka usung sampai sekarang sifat seolah menjadi sifat keturunan genetik ya, itu sama dengan di Israel. Mereka kan sampai sekarang kan masih rasis, memalsu makam juga sama dengan di Israel. Jadi katanya Kiai Syarif Rahmat itu kalau anaknya anjing akan menggonggong, anaknya kerbau akan menguak, anaknya kambing akan mengembek. Kalau anaknya orang rasis ya pasti akan rasis kan begitu. Tidak akan jauh. Dia jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Jadi begitu. Contoh misalkan mohon izin, mungkin statement saya ini akan menabrak dan mengagetkan dari publik, mungkin dari publik kebanyakan. Tengku Kori. Tengku Kori itu sahabat saya, Kanjeng. Sampai detik ini saya tidak pernah berbenturan dengan beliau, tidak pernah saya keras sama beliau. Kami tetap baik-baik saja, kami saling menghormati. Bahkan beliau pernah tidur di kepalanya di pangkuan saya. Sangat mesra hubungan kami, tidak ada sedikit pun di antara kami keras secara pribadi atau itu. Kami saling menghormati. Jadi banyak orang yang salah sangka terhadap Tengku Kori. Tengku Kori ini dari Aceh. Memang tes DNA haplogrupnya L. Perkara L itu keturunan India, keturunan Persia, atau L dari mana, itu lain soal. Tetapi ingat, orang Aceh ini bangsa pejuang, kan begitu. Ingat Teku Umar. Teku Umar kan pernah seolah-olah tunduk pada Belanda. Kemudian setelah mereka mendapatkan senjata dari Belanda, sudah tahu kelemahan Belanda, sudah tahu itu, berbalik arah untuk melawan Belanda. Ingat, Tengku Kori pernah bersumpah ya, bahkan mengatakan jahanam Mbak Alwi, pernah bersumpah bahwa hakul yakin, kalau nggak salah wallahi wa rasul, kalau nggak salah saya lupa redaksionalnya, tentang kepalsuan nasab Mbak Alwi. Tiba-tiba kemudian berbalik arah ke sana ya kan. Terus kemudian beliau mempertunjukkan bagaimana beliau yang membela Mbak Alwi diperlakukan dengan disepelekan ya kan, tidak disalami, kayak kemudian diabaikan. Terakhir testimoninya itu ditipu, katanya mau dikasih duit nggak dikasih, disuruh datang diusir. Kemudian terakhir yang di Bekasi itu frustasinya Mbak Alwi itu karena tidak mampu debat, tidak bisa mengarahkan pada uji keabsahan nasab mereka secara ilmiah, baik kitab nasab sejarah maupun tes DNA. Mereka kan karena otaknya pendek ya kan, karena nggak bisa membuktikan, kan bisa kan marah-marah. Sama Tengku Kori kan dikoordinir untuk menunjukkan ini loh watak asli dari Habib yang frustasi gitu, dengan muhibinnya kemudian marah-marah dan lain sebagainya. Sebenarnya Tengku Kori itu menguntungkan kita. Sebenarnya Tengku Kori secara opini itu menjatuhkan Habib Ba'alwi dan menunjukkan kepada publik bahwa perjuangan pribumi ini benar gitu loh. Seperti itulah watak asli anarkis, rasis dari klan Ba'alwi. Salut untuk Tengku Kori. Jadi demikian. Semoga saja apa yang Kanjeng Raden Arya Tumenggung Ageng ini benar, sehingga bisa menjadi
harapan kita bahwa apa yang dilakukan beliau Dik Kori ini benar-benar berada di pihak kita. Betul, tapi betul. Bagi kebanyakan orang Kanjeng ini berada di pihak Pak Alawi. Ya biarin aja. Ya syukurlah kalau kemudian Pak Alawi merasa Tengku Kori di pihak mereka. Ya lebih bagus lagi kalau semacam itu. Jadi itu saya sangat syukuri kalau kemudian Pak Alawi menelan mentah-mentah itu kan begitu. Memang secara pribadi saya juga tidak pernah berkonflik dengan beliau, dengan panjenengan juga beliau tidak pernah berkonflik secara pribadi, tetapi kemungkinan beliau melewati batas sehingga bergerak ke lawan kita. Maka ini kadang-kadang yang menjadi pro dan kontra. Jadi seorang Tengku Kori yang bermanuver seperti itu bagi saya sih nyantai-nyantai aja, saya senyum-senyum aja, tidak pernah sekalipun saya menegur Tengku Kori atau menyerang yang seperti apa, tidak pernah, kan begitu. Cuma hasil tes DNA-nya haplogrup L, bahwa beliau bukan garis lurus laki-laki ke Rasulullah, beliau sudah bilang kok, kalau tes DNA saya bukan J1, bagi saya nggak masalah, saya bukan keturunan lurus laki-laki ke Imam Ali, pernah statement seperti itu. Sebenarnya nggak ada masalah. Semua pribumi Nusantara ini sebenarnya apapun haplogrupnya, ada yang C, yang dari orang Batak, banyak dari saudara Batak banyak yang C, seperti orang Mongol. Banyak yang O, ada juga yang L, ada juga yang R. Mungkin dulu ada persilangan pernikahan dengan orang Belanda atau orang Persia, nggak ada masalah. Al-Ghadri itu R, Al-Ghadri itu dibaalawikan, haplogrup mereka itu YDNA-nya itu R, bukan G. Jadi jelas mereka itu adalah keturunan Persia dan mereka itu bukan Baalawi, tapi mereka dibaalawikan oleh Belanda. Dalam buku-buku sejarah yang datang ke Matan, Mempawah, Sukadana, yang akhirnya menurunkan Kesultanan Pontianak itu dari marga Jamalulail, kan? Jamalulail jenengan sudah tahu dari G, dari G, 201 itu, dari G, dan diakui menjadi marga Yahudi, dari Kaukasus itu. Tapi anehnya ketika Al-Ghadri tes DNA kok R, bukan G. Berarti kan ada something wrong, ada sesuatu yang di-create, ada sesuatu yang direkayasa di masa silam untuk dibaalawikan. Saya yakin seperti itu. Nah, ini ada berita yang sangat-sangat menggembirakan kita, ya. Di antaranya berita dari beliaunya tentang Dik Kori, yang semoga saja sesuai yang beliau sampaikan, ya. Harapan kita, saya juga sering menyampaikan ke publik Kanjeng bahwa saya masih tetap bisa menerima Dik Kori jika kembali ke pangkuan kita. Karena apa? Ya namanya orang kan, ya yang penting taubatan nasuha, gitu. Saya sering menyampaikan seperti itulah. Kawan-kawan itu jangan, itu pengkhianat. Nanti kalau dibuang dari pihak Pak Alawi, terus kita buang juga, mau kemana? Ini kita bangsa pemaaf. Saya pernah sangat dekat secara secara pribadi dengan Tengku Kori, dengan Gus Arya. Sudah tidak ada masalah dengan mereka berdua, gitu loh. Saya tahu mereka sedang melakukan apa, sedang berakrobat apa, mereka sedang bagaimana. Saya yakin kok Gus Arya itu juga track recordnya dulu melawan 212 tahun 2017, 2018 sampai 2020-an itu juga luar biasa. Jadi kemudian ketika beliau melakukan sesuatu yang berbeda, itu sebenarnya bagi saya adalah suatu anomali yang by design. Karena apa? Yang mewawancarai saya pertama kali terkait mengenai masalah DNA Habib itu Gus Arya. Gus Arya pertama di Jakarta, tapi kemudian itu Bagus Warid ya, itu tidak berani blow up. Gus Arya lebih blow up, jadi luar biasa Gus Arya itu. Baru kemudian setelah itu di Gus Fuad. Jadi kita harus pandai-pandai lah untuk membaca. Jadi tidak bisa kita melihat seseorang itu dari potret, satu peristiwa. Harus dilihat dari global, apa namanya, totem pro parte dan atau pars pro toto. Melihat keseluruhan untuk mengambil kesimpulan kecil.
dan dibalik dari keping-keping kecil untuk disusun menjadi suatu analisa besar, atau kalau dikatakan menurut Bapak filsuf modern René Descartes itu atomisme logis. Bagaimana dari hal-hal kecil kita susun untuk kita melihat bangunan besar. Memotret seseorang pun juga harus demikian. Memotret Tengku Kori harus bisa juga dilihat bagaimana dia bersumpah dengan totalitas tentang kepalsuan nasabah alwi, bagaimana dia melaknat Alwi, bagaimana dia juga dengan gigihnya pernah berantem dengan para muhibin dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu dia berbalik arah, harus dilihat apakah itu by accident atau by design. Saya yakin orang yang cerdas akan bisa memahami apa yang dilakukan oleh Tengku Kori. Bukan saya membela Tengku Kori, bukan, tapi saya melihat bahwa saya pernah sangat dekat secara pribadi dengan beliau gitu. Ini bagian daripada harapan atau rojaan ya, beliau KRT KRAT ini terhadap dua kawan ya, yakni Gus Arya dan D. Kori. Ini semoga saja beliau berdua mendengarnya ya, sehingga dengan husnuzon beliau ini bisa mengena ke hati beliau berdua, sehingga mau menyadarinya, bukan membela kita, bukan membela bangsa dan negara dan bahkan agama. Dan ini juga harus menjadi perhatian kita bersama bahwa renik perjuangan ya, ada yang seperti ini, ada yang seperti itu ya. Betul. Dan kita harus bisa mensikapi dengan kedewasaan. Ini terus begini Kanjeng, apakah para habaib juga tidak memasang orang-orang yang menjadi spionase di barisan kita? Pasti ada penyusup. Sebagaimana kita juga memasang orang-orang juga di mereka, kan begitu, untuk kemudian saling melihat bahwa sebenarnya kalau kita bicara konteks di dalam konteks perang ya, mereka kan pakai wacana perang, kita halal darahnya dan sebagainya, Gus Fuad halal darahnya dan belum jelas kesalahannya kok udah halal darahnya. Nah, ini aneh ini lah. Sama. Ini bagian playing of game, saya pikir itu nggak ada masalah. Cuma endingnya sama kok nanti, bahwa peradaban dibangun dengan akal sehat dan ilmu pengetahuan. Barang siapa melawan keduanya akan jadi sampah peradaban. Itu aja. Terima kasih Kanjeng. Tadi Kanjeng pernah nyampaikan hasil dari panjenengan keliling ke Malaya atau Melayu atau Malaysia, yang benar-benar mengangkat bumi putra ya, putra asli sana menjadi tuan di negaranya sendiri. Betul. Dan sistem pemerintahan di sana ya hampir sama seperti Brunei Darussalam, itu benar-benar selalu tanggap terhadap wacana perkembangan di masyarakatnya. Apakah ada wacana Kanjeng ya Indonesia kembali ke sistem monarki di Malaysia? Ini kan hanya wacana Kanjeng, atau mungkin demokrasi tapi mengadopsi sistem yang ada di Malaysia sana. Jadi gini, apabila ada seorang anak yang kurang beradab pada orang tuanya, pasti hidupnya tidak akan sejahtera, tidak akan benar hidupnya. Demikian juga Republik ini memiliki hutang budi kepada kerajaan-kerajaan Nusantara yang dulu memberikan kedaulatannya, wilayahnya, rakyatnya, emasnya sebagai untuk modal ya, untuk membangun negeri, untuk mencetak mata uang dan lain sebagainya. Harusnya Republik ini tidak melupakan kepada saudara-saudara tuanya yang telah dengan demikian rela untuk menyerahkan banyak hal, memberikan mandat banyak hal untuk membangun Republik ini. Mungkin pilihan Republik itu menang dari monarki ketika di BPUPKI. Waktu itu Pangeran Hamijoyo atas utusan PB 11 atau PB 12 ya waktu itu ya. Itu kemudian dengan KET Rajiman Widodo, ketua BPUPKI, seorang Kanjeng Raden Tumenggung seperti panjenengan dari Surakarta, utusan resmi mewakili keraton. Waktu itu ternyata kalah debat. Memang dalam BPUPKI itu banyak founding fathers kita itu luar biasa cerdasnya.
ahli membaca, ahli analisis, orang yang ditempa oleh situasi sehingga mereka menjadi orang-orang pemikir yang luar biasa, sehingga sistem monarki kalah oleh republik. Tetapi bukan berarti kemudian ini jelek. Negara NKRI adalah negara final yang disepakati oleh seluruh para founding fathers, padahal inilah konsep yang terbaik. Cuma seyogianya NKRI kita ini tetap memperhatikan kerajaan-kerajaan Nusantara ini sebagai owner-owner yang asli, yang dulu memberikan kedaulatan wilayahnya, rakyatnya kepada republik, sehingga ketika Belanda bertanya kepada Indonesia, "You pengen merdeka, you punya apa? Mana wilayahmu? Mana rakyatmu? Mana kedaulatanmu?" Soekarno mengatakan, "Ini stempel, ini mandat, ini kedaulatan, ini rakyat, ini wilayah dari kerajaan-kerajaan yang ada sebelum Indonesia, nama Indonesia ada, yang memberikannya kepada saya untuk menuju kepada Indonesia merdeka." Lah, ini jangan dilupakan, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.